Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada tugas kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara lemak dalam makanan bagi kesehatan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fani, saya perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah Pangan Gizi dan Kesehatan. Nah, adapun beberapa rekan kelompok saya ada Hendrik Budi Lesmana, ada Muhammad Arif Maulana, Nova Ainur Rohma, dan Risalatun Nodi. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama itu ada definisi lemak dan peran lemak pada tubuh. Yang kedua ada jenis-jenis lemak dan kaitannya dengan tubuh. Yang ketiga ada lemak yang dipanaskan. Keempat, pengaruh lemak yang dipanaskan untuk tubuh. Dan terakhir itu ada jenis-jenis makanan yang tidak bisa ya, atau tidak boleh untuk sering dipanaskan dan pengaruhnya bagi tubuh. Apa yang terbersih di benakmu saat mendengar kata lemak? Membuat gendut, jahat, menyebalkan. Emang untuk banyak orang lemak menjadi mimpi yang buruk. Untuk sebagian orang, mengapa? Apalagi untuk mereka yang memandang bahwa tubuh ideal yaitu tubuh yang langsing, tirus seperti yang dicerminkan oleh iklan-iklan produk kecantikan. Tetapi, tahukah kamu jika lemak memiliki peran yang penting untuk tubuh kita? Kalau kalian ingin tahu peran dan kandungan lemak untuk tubuh manusia, yuk sama-sama belajar bersama kami. Nah, meskipun kata lemak lebih tidak jarang diasosiasikan sebagai sesuatu yang jahat, sebetulnya tidak seluruh lemak itu buruk. Sedikit lemak adalah bagian penting dari pola makan yang sehat dan seimbang. Sebab lemak merupakan sumber asam lemak esensial yang tidak dapat diciptakan oleh tubuh sendiri. Nah, lemak di sini juga merupakan suatu senyawa kimia yang tidak larut air yang disusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Nah, peran lemak untuk tubuh yang perlu kita ketahui itu ada beberapa diantaranya. Pertama itu sebagai penyedia energi. Nah, lemak merupakan sumber energi dalam makanan manusia dengan karbohidrat dan protein. Dua makronutrien utama lainnya. Lemak yaitu sumber yang sangat pekat yang meluangkan 9/1 gram yang dikonsumsi yang lebih dari 2 kali lipat kandungan energi protein atau karbohidrat. Nah, yang kedua itu adalah sebagai komponen struktural. Membran di dekat sel tubuh secara jasmani memisahkan unsur dalam dari luar sel dan mengontrol pergerakan zat masuk dan terbit sel. Mereka terutama tercipta dari fosfolipid, trigliserida, dan kolesterol. Panjang dan saturasi asam lemak dan fosfolipid dan trigliserida itu mempengaruhi penataan membran dan dengan begitu fluiditasnya. Ia lantas memengaruhi sebagian banyak fungsi biologis agen seperti proses endositosis di mana sel membalut dirinya sendiri di dekat partikel guna memungkinkan penyerapannya. Nah, yang ketiga itu ada pelarut vitamin. Dalam makanan, lemak adalah pembawa vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak dan menyokong penyerapannya di usus. Dengan mengonsumsi makanan berlemak yang berisi vitamin dalam jumlah yang lumayan, sangat agen untuk asupan zat gizi mikro yang cukup. Nah, yang keempat itu ada isolasi dan pengaturan suhu tubuh. Sel lemak ditabung dalam jaringan adiposa yang mengayomi tubuh dan menolong mempertahankan suhu inti tubuh yang normal. Nah, jaringan adiposa yang tidak jarang kali terlihat, tetapi andai kamu keunggulan berat badan, mungkin bisa melihatnya di bawah kulit. Nah, kamu pun mungkin melihat tidak sedikit jaringan adiposa di lokasi tertentu yang mengakibatkan bercak kental di dekat paha dan perut. Lemak tersimpan lainnya mengelilingi organ vital dan menjaganya supaya terlindungi dari gerakan tiba-tiba atau benturan dari luar. Nah, yang kelima itu ada fungsi biologis lain. Tubuh tidak bisa memproduksi asam lemak tak bosan ganda atau biasa disebut dengan PUFA atau PUFA, linoleic acid LA dan alpha linolenic acid. Nah, tanpa asam lemak esensial ini, sejumlah fungsi vital bakal terganggu sampai-sampai harus disediakan oleh makanan. LA dan ALA dapat diolah menjadi asam lemak, rantai panjang, dan senyawa dengan sifat laksana hormon atau inflamasi seperti prostaglandin atau leukotriene masing-masing. Nah, dengan demikian asam lemak esensial tercubur dalam tidak sedikit proses fisiologis laksana pembekuan darah dan pengobatan luka. Jenis-jenis lemak dan kaitannya dengan tubuh. Lemak adalah sumber energi yang melindungi kerangka dan saraf. Lemak juga memungkinkan nutrisi lain melakukan tugasnya. Lemak adalah bagian penting dari makanan bagi manusia dan banyak hewan lainnya. Tubuh menyimpan lemak untuk perlindungan, kehangatan, dan energi. Lemak merupakan zat gizi makro yang penting. Terdapat beberapa jenis lemak makanan dan beberapa jenis diantaranya lebih menyehatkan daripada yang lain. Lemak memang merupakan salah satu zat yang sulit terurai oleh air atau sering juga disebut sebagai zat organik hidrofobik. Jadi, apabila di dalam tubuh terjadi penimbunan lemak dalam jumlah yang sangat banyak, akan mengakibatkan penambahan berat badan atau tubuh menjadi gemuk, perut buncit,
besar, dan lainnya. Nah, sampai pada saat ini Anda tentunya sudah tahu bukan bahwa lemak memang bisa membuat tubuh gemuk, namun hanya apabila jumlah lemak yang sangat banyak di dalam tubuh. Jadi, untuk mensiasatinya, sebaiknya Anda mengkonsumsi lemak dan jumlah yang seimbang dan sebagai sumber energi bagi tubuh. 1. Lemak jenuh. Lemak jenuh sangat bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber energi dan untuk memenuhi kebutuhannya. Pun sangat mudah karena produk yang mengandung lemak jenuh ini mudah sekali ditemukan dan saat ini banyak yang dijual di pasaran. Namun, jika Anda mengkonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak, maka bisa menyebabkan tubuh menjadi sakit. Lemak jenuh terutama ditemukan dalam makanan hewani, tapi beberapa makanan nabati juga tinggi lemak jenuh, seperti kelapa, minyak sawit, dan minyak inti sawit. Pada orang yang sering mengkonsumsi lemak jenuh dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka yang panjang dapat berisiko memiliki beberapa macam penyakit yang serius, seperti stroke, jantung, darah tinggi, penyumbatan pembuluh darah, dan penyakit lainnya. 2. Lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh yang berbentuk cair pada sum kamar dianggap sebagai lemak yang bermanfaat karena dapat meningkatkan kadar kolesterol darah, meredakan peradangan, menstabilkan irama jantung, dan memainkan sejumlah peran bermanfaat lainnya. Lemak tak jenuh banyak ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sementara itu, terdapat dua jenis lemak tak jenuh, yakni lemak tak jenuh tunggal yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi di minyak zaitun, kacang tanah, alpukat, almond, hazelnut, labu, dan wijen. Lemak tak jenuh ganda yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi minyak bunga matahari, jagung, kedelai, kenari, bijian, rami, ikan. Lemak omega 3 adalah jenis lemak tak jenuh ganda yang penting. Tubuh tidak dapat membuat ini, jadi mereka harus berasal dari makanan. Cara terbaik untuk mendapatkan lemak omega 3 adalah dengan makan ikan 2-3 kali seminggu. Sedangkan sumber nabati yang baik dari lemak omega 3 termasuk jerami, kenari, dan minyak canola atau kedelai. Kandungan lemak omega 3 darah yang lebih tinggi dikaitkan dengan risiko kematian dini yang lebih rendah di antaranya orang dewasa yang lebih tua. 3. Lemak trans. Asam lemak trans atau yang lebih sering disebut lemak trans dibuat dengan memanaskan minyak nabati cair dengan adanya gas hidrogen dan katalis. Proses ini disebut hidrogenasi. Minyak nabati yang terhidrogenasi sebagian membuatnya lebih stabil dan cenderung tidak menjadi tengik. Proses ini juga mengubah minyak menjadi padat yang membuat berfungsi sebagai margarin atau shortening. Minyak terhidrogenasi parsial dapat menahan pemanasan berulang tanpa rusak, membuat ideal untuk menggoreng makanan cepat saji. Untuk alasan ini, minyak terhidrogenasi parsial menjadi andalan di restoran dan industri makanan untuk menggoreng, memanggang, dan menyajikan makanan. Minyak terhidrogenasi parsial bukan satu-satunya sumber lemak trans dalam makanan Anda. Lemak trans juga secara alami ditemukan dalam lemak sapi, lemak susu dalam jumlah kecil. Lemak trans adalah jenis lemak terburuk untuk jantung, pembuluh darah, dan bagian tubuh lainnya. Karena yang pertama meningkatkan LDL buruk dan menurunkan LDL baik, menyebabkan peradangan yang terhubung dengan penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kondisi kronis lainnya. Yang berkontribusi pada resistensi insulin, memiliki efek yang berbahaya bagi kesehatan, bahkan jika dikonsumsi dalam jumlah yang kecil. Proses pemanasan yang melibatkan lemak atau minyak diantaranya adalah reaksi hidrogenasi, reaksi penyambunan, reaksi hidrolisis. Reaksi-reaksi pada lemak ini akan melibatkan gugus fungsional ester dan ikatan-ikatan rangka pada rantai asam lemak. Yang ada di belakang saya ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reaksi hidrolisis lemak. Pada reaksi hidrolisa minyak dan lemak ini akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada minyak dan lemak. Hal ini terjadi karena terdapatnya sejumlah air dalam minyak dan lemak sehingga mengakibatkan ketengikan hidrolisa yang menghasilkan flavor dan bau tengik. Reaksinya dapat dilihat sesuai dengan reaksi minyak dan lemak sesuai dengan tabel yang ada di sebelah saya ini. Reaksi hidrolisis lemak atau lipolisis adalah reaksi pelepasan asam lemak bebas free fatty acid dari gliserin dalam struktur molekul lemak. Reaksi hidrolisis dapat terjadi dipicu dengan adanya aktivitas enzim lipase atau pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dan pelepasan asam lemak bebas. Setiap pelepasan satu molekul asam lemak bebas memerlukan satu molekul air. Selanjutnya, hidrolisis lemak dapat terjadi pada lemak jenuh dan tidak jenuh. Mula-mula lemak akan terhidrolisis membentuk gliserin dan asam lemak bebas. Kemudian akan terjadi reaksi lanjutan yang dapat menyebabkan pemecahan molekul gliserin dan asam lemak bebas. Dengan dipicu proses pemanasan, lemak atau trigliserida akan terhidrolisis membentuk asam lemak bebas dan gliserol. Pada suhu pemanasan yang terlalu tinggi, ikatan pada gliserin dapat pecah sehingga menyebabkan lepasnya dua molekul air dan membentuk senyawa akrolein. Senyawa akrolein ini bersifat volatil dan membentuk asap yang dapat mengiritasi mata. Selanjutnya adalah reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi ini adalah reaksi adisi hidrogen ke dalam rantai asam lemak tidak jenuh pada sisi karbon yang mengandung ikatan rangkap. Reaksi hidrogenasi mengubah lemak tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Reaksi hidrogenasi ini akan dipercepat dengan proses pemanasan dan adanya katalisator, misalnya nikel. Pada gambar yang ada di sebelah saya ini memperlihatkan reaksi hidrogenasi gliserin, tiolet atau triolen yang disusun oleh 3 molekul asam oleat.
Sesuai dengan reaksi kimia tadi, reaksi hidrogenasi akan meningkatkan titik leleh trigliserida dari 17 derajat menjadi 55 derajat Celcius, sehingga triolain yang berbentuk cair pada suhu ruangan akan berubah menjadi tristerin yang berbentuk padat. Reaksi hidrogenasi ini merupakan tahapan dalam proses produksi margarin atau shortening dari minyak cair. Dalam reaksi hidrogenasi, ada sebagian kecil asam lemak tidak jenuh mengalami isomerasi, di mana terjadi perubahan konfigurasi dari cis menjadi trans. Selanjutnya adalah reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan ini akan terjadi apabila lemak, misalnya gliseril palmitat atau tripalmitin, dipanaskan dengan adanya alkali atau sodium hidroksida yang menyebabkan ester gliserin terkonversi menjadi garam. Nah, palmitat dan gliserin ini akan membentuk garam asam lemak yang berantai panjang yang disebut dengan sabun, sehingga reaksinya disebut dengan reaksi penyabunan. Prinsip dari reaksi ini digunakan dalam proses produksi sabun secara komersil. Reaksi-reaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa asam lemak pada umumnya bersifat semakin reaktif terhadap oksigen dengan bertambahnya jumlah ikatan rangkap pada rantai molekul. Dekomposisi oksidatif pada asam lemak tidak jenuh selama proses pemanasan pada suhu tinggi lebih mudah terjadi, karena ikatan rangkap mudah diserang oleh oksigen. Molekul-molekul lemak yang mengandung radikal asam lemak tidak jenuh mengalami oksidasi. Kemudian, radikal ini dengan O2 atau oksigen akan membentuk peroksida aktif yang apabila bereaksi dengan satu molekul asam lemak akan membentuk hidroperoksida dan satu radikal asam lemak tidak jenuh lagi. Demikian, hidroperoksida ini bersifat sangat tidak stabil, seperti oleat hidroperoksida dan linoleat hidroperoksida. Senyawa hidroperoksida ini mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek seperti aldehida dan keton. Di samping itu, terbentuknya persenyawaan peroksida dapat membantu proses oksidasi sejumlah kecil asam lemak jenuh. Kandungan pada asam lemak tak jenuh ini memiliki stabilitas pada suhu yang sangat tinggi. Secara umum, asam lemak tidak jenuh atau asam lemak oleat memiliki stabilitas yang tinggi setelah pemanasan. Hal ini ditandai dengan relatif kecilnya persentase penurunan asam lemak yang mana kurang dari 20%. Sebagian besar masyarakat Indonesia pastinya sudah tidak asing lagi dengan kudapan yang namanya gorengan. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk pengolahannya menggunakan bahan baku yang utama yaitu minyak goreng. Minyak goreng sangat sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat, tetapi terdapat satu permasalahan masyarakat, yakni belum mengetahui kualitas fisik dari minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian. Dalam sebuah penelitian, menggunakan minyak goreng secara berulang kali atau penggorengan menggunakan minyak jelantah digunakan oleh banyak penjual gorengan. Mengkonsumsi gorengan yang berlebih sangat berpengaruh pada kenaikan kolesterol karena pada suhu yang tinggi digunakan oleh penjual gorengan dan penggunaan minyak berkali-kali akan menyebabkan ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh rusak sehingga tinggal asam lemak jenuh saja. Penggunaan minyak jelantah juga akan menyebabkan penumpukan lemak. Asam lemak jenuh yang ada pada minyak goreng umumnya terdiri dari asam myristat, asam palmitat, asam laurat, dan asam kaprat. Jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, dapat mengakibatkan kadar kolesterol naik karena lemak jenuh tersebut akan mengalami hidrolisis selama proses pencernaan, yaitu dirubah menjadi molekul seperti endapan yang timbun di sel dan jaringan lemak. Memanaskan kembali makanan yang masih tersisa dengan baik dari makan malam maupun makan siang menjadi cara yang bisa dilakukan untuk memperingatkan pekerjaan rumah. Namun, sebaiknya perhatikan beberapa hal yang perlu diketahui saat kembali memanaskan makanan secara berulang. Ternyata, memanaskan beberapa jenis makanan mengubah makanan yang menyehatkan menjadi makanan yang memiliki kandungan kurang baik atau beracun bagi kesehatan tubuh. Sebaiknya semua makanan langsung dimakan sampai habis setelah dimasak. Hal ini disebabkan karena kandungan nutrisi dan gizi pada makanan masih segar dan tentunya memiliki rasa terbaik. Namun beberapa faktor menyebabkan makanan dapat kembali disimpan untuk waktu makan selanjutnya. Dilansir dari Lemon Speed Training, memanaskan makanan dengan suhu dan waktu yang tepat secara berulang cukup aman dilakukan, namun sebaiknya panaskan makanan sebanyak 1 kali saja. Pastikan panas yang digunakan dalam suhu yang tepat agar seluruh bagian makanan dapat dipanaskan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bakteri yang ada pada makanan. Perlu diingat, setiap kamu memanaskan makanan, tentu kualitasnya akan berkurang, sehingga rasa maupun teksturnya tidak sebaik setelah makanan baru selesai dimasak. Makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan berulang yang pertama yaitu nasi. Menurut Badan Standar Makanan Inggris, nasi yang dipanaskan berulang bisa menyebabkan keracunan. Dilansir dari jurnal Toxins, nasi mengandung bakteri Bacillus cereus yang sering menjadi penyebab keracunan makanan. Nah, terutama jika nasi ini dipanaskan kembali. Bakteri Bacillus cereus ini dapat bertahan dalam suhu panas, bahkan dalam proses memasak. Jika dipanaskan, bakteri ini dapat menghasilkan spora yang beracun. Setelah nasi dipanaskan dan ditinggalkan pada suhu kamar, setiap spora yang dikandungnya dapat berlipat ganda yang bisa menyebabkan keracunan makanan saat dikonsumsi. Yang kedua yaitu sayuran.
Ketika dipanaskan kembali, sayuran yang kaya akan nitrat memproduksi zat beracun yang bersifat karsinogenik. Memanaskan sayuran yang mengandung zat besi dalam jumlah besar dapat mengoksidasi zat besi yang ada. Oksidasi zat besi menghasilkan radikal bebas berbahaya, menyebabkan penyakit termasuk infertilitas dan kanker. Contoh sayuran yang tidak boleh dipanaskan secara berulang yaitu bayam, seledri, lobak, selada, buah dan akar bit, wortel, dan kentang. Selanjutnya ada daging. Daging olahan seperti sosis, ham, dan daging asap memiliki kandungan protein dan sodium nitrit yang tinggi. Jika dipanaskan secara berlebihan, kedua kandungan tersebut dapat berubah menjadi nitrosamin. Nitrosamin sendiri merupakan senyawa berbahaya yang terbentuk dari hasil pemanasan berlebihan senyawa nitrat atau nitrit dari makanan. Nitrosamin diketahui bersifat karsinogenik dan dapat meningkatkan resiko kanker. Selanjutnya ada telur. Telur merupakan sumber protein tinggi yang bisa menyebabkan keracunan serius ketika dipanaskan berulang. Telur yang kaya akan protein ini juga mengandung banyak nitrogen. Jika dipanaskan, nitrogen bisa menghasilkan zat karsinogenik. Yang terakhir ada jamur. Jamur mengandung protein dan mineral tinggi yang jika dipanaskan kembali akan menghancurkan struktur protein tersebut. Nah, jika dikonsumsi, hal ini akan menyebabkan masalah pencernaan. Jamur yang dipanaskan berulang juga akan menghasilkan racun yang mengandung nitrogen teroksidasi dan radikal bebas yang berbahaya bagi kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.